Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang pada pembelajaran IPA bersama saya Budi Astomo. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak dilakukan oleh makhluk hidup dan benda-benda di sekitar kita. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus, bukan belok-belok atau melingkar. Gerak lurus ada dua macam. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas GLB, sedangkan GLBB akan saya bahas pada pembelajaran yang akan datang. Coba kita perhatikan gerakan mobil berikut. Mobil bergerak dari titik A menuju titik D selama 3 sekon. Kecepatan mobil ini mulai dari titik A sampai titik D adalah 2 meter per sekon. Jadi kecepatannya tidak berubah atau kecepatannya tetap. Pada titik A masih 0 meter, titik B 2 meter, titik C 4 meter, dan titik D 6 meter. Kalau kita lihat titik-titiknya, titik A, B, sampai D ini letaknya teratur. Nah, gerak seperti ini disebut dengan gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerak lurus yang kecepatannya selalu tetap. Kecepatannya tidak naik, juga tidak turun. Bagaimanakah grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB? Kita buat grafiknya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Pada sumbu X adalah waktu dengan satuan sekon, sedangkan pada sumbu Y adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Pada saat 0 sekon, kecepatannya adalah 2. 0 sampai 1, kecepatannya adalah 2. 1 sampai 2, kecepatannya juga tetap 2. 2 sampai 3, kecepatannya juga tetap 2. Maka grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT untuk GLB adalah seperti ini. Di sini tidak naik juga tidak turun. Lalu bagaimana grafik jarak terhadap waktu untuk GLB? Kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini adalah waktu dengan satuan sekon, sedangkan pada sumbu Y adalah jarak dengan satuan meter. Pada saat 0 sekon, jaraknya adalah 0. Pada saat 1 sekon, jaraknya adalah 2. Sedangkan pada jarak 2 sekon, jaraknya 4. Pada saat 3 sekon, jaraknya adalah 6 meter. Sehingga grafik jarak terhadap waktu pada GLB adalah seperti ini. Grafiknya naik, yaitu jaraknya semakin lama semakin jauh. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan gerak lurus. Misal, suatu mobil mempunyai kecepatan
60 km per jam. Di sini ada kecepatan, ada kilometer, ada jam. Jadi kecepatan itu berarti sama dengan ya, jarak, ya, kilometer ini berarti jarak dibagi waktu. Jadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Kalau kita menggunakan satuan meter per sekon, maka caranya adalah meter, waktunya adalah sekon. Kalau kita menggunakan satuan kecepatan kilometer per jam, maka jaraknya adalah kilometer, waktunya adalah jam. Untuk memudahkan kita terhadap persamaan ini, maka kita gunakan yang namanya segitiga rumus. Yang pertama adalah V sama dengan S per T. Ini V sama dengan S per T. Kemudian yang kedua S sama dengan V dikalikan T. Kemudian T sama dengan S per V. Nah, inilah persamaan gerak lurus dalam 3 bentuk, tergantung dari apa yang ditanyakan dalam soal-soal. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh soal. Ya, untuk nomor 1, sebuah motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 1,5 jam. Tentukan jarak yang ditempuh motor tersebut. Maka dari soal ini diketahui 60 ini adalah kecepatan, berarti V 60 km per jam. Kemudian 1,5 ini adalah waktu, 1,5 jam. Ditanya, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jarak, yaitu S. Jawab, maka rumusnya S sama dengan V kali T. S sama dengan 60 kali 1,5. S sama dengan 90 km. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2 dalam bentuk ada gambar grafiknya. Data dari motor yang bergerak ditampilkan dalam grafik berikut. Nah, kalau kita lihat grafiknya ini adalah grafik S terhadap T, atau grafik jarak terhadap waktu. Tentukan kecepatan motor tersebut. Maka penyelesaiannya adalah, karena yang ditanyakan adalah kecepatan, maka kecepatan itu adalah V sama dengan S per T. Ini rumusnya. Maka harus kita cari jaraknya berapa, waktunya berapa. Dan di sini jaraknya ada 8, ada 16, ada 24, waktunya ada 2, ada 4, ada 6. Maka untuk memudahkan cukup kita ambil salah satu saja. Misalkan 8 dengan 2. Jadi jaraknya 8 meter dan waktunya 2 sekon. Maka menjadi 8, ini adalah jarak, kita taruh di sini. Kemudian 2, ini adalah waktu, ya, T, kita taruh di sini. Maka V sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 meter per sekon. Sangat mudah sekali kan? Demikian pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran berikutnya, saya akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB.
Semoga kalian semua menjadi pembelajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.